Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 15 November 2020. Tema saat teduh dan renungan hari ini dengan judul Bersih Hati, Bahagia Hidup. Bersih hati, bahagia hidup. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 51 ayat yang kedua. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Matius 5 ayat ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, rahasia tentang sebuah kebahagiaan di dalam hidup ada banyak versi, namun firman Tuhan mengajarkan bahwa untuk bahagia adalah tatkala kami memiliki hati yang bersih, hati yang suci, dan hati yang tidak terkontaminasi oleh dosa, oleh kesalahan, oleh juga berbagai macam pelanggaran yang sering kali kami lakukan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, siapa yang tidak ingin bahagia dalam hidup ini? Semua kita ingin bahagia. Orang yang kaya sekalipun juga ingin terus bagaimana semakin berbahagia. Orang yang sudah mencapai puncak kesuksesan pun dia akan terus bagaimana mengejar kebahagiaan. Namun sebelum berbicara tentang kebahagiaan, mari kita belajar saudara-saudara dari kisah tragis dari orang-orang yang sudah mendapatkan segala sesuatu di dalam hidupnya. Saudara, ada seorang bernama Adolf Merkel. Adolf Merkel ini adalah orang terkaya di Jerman dan dia itu bunuh diri dengan cara menabrakkan badannya ke kereta api. Artinya uang tidak menjamin bahagia. Yang kedua adalah seorang artis yang saudara sangat kenal, Michael Jackson. Michael Jackson itu meninggal tatkala meminum obat tidur dengan cara overdosis. Michael Jackson ini adalah seorang seniman, penyanyi, penari legendaris, siapa yang tidak kenal. Dan semenjak almarhum meninggal, maka ada banyak kemudian Michael Jackson yang inspirasinya itu kemudian diungkapkan kembali, dinyatakan kembali, dan ditampilkan kembali. Artinya popularitas tidak menjamin bahagia. Ada seorang mantan presiden Brazil, namanya Getulio Vargas. Getulio Vargas itu dia meninggal dengan cara menembak jantungnya sendiri. Artinya jabatan seorang presiden sekalipun tidak menjamin itu bahagia. Ada juga saudara tentang kecantikan. Siapa yang tidak kenal dengan namanya itu Marilyn Monroe. Marilyn Monroe itu meninggal dengan meminum alkohol dan obat depresi secara berlebihan. Akhirnya meninggal. Artinya kecantikan tidak menjamin sebuah kebahagiaan. Ada seorang ahli dokter yang sangat luar biasa. Namanya itu Thierry Costa. Thierry Costa adalah seorang dokter asal Prancis. Dia bunuh diri. Alasannya sangat sederhana. Karena dalam sebuah acara televisi itu dikritik di dalam sebuah acara televisi. Isi kritiknya saya tidak tahu itu apa. Ini seorang keahlian. Keahlian di dalam kedokteran setelah terkenal juga tidak menjamin. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kita menjadi bahagia di dalam hidup ini? Alkitab mengajarkan bahwa bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Seseorang yang bahagia itu tatkala dia mampu dan mau menyelesaikan seluruh dosa-dosa di dalam kehidupannya, itu dibuang karena dosa itu sampah. Jadi kalau berbicara tentang bersih hati dan kemudian menjadikan bahagia hidup, maka hati jangan sampai kotor. Hati jangan sampai ada sampah. Bagaimana sampah-sampah yang ada di dalam hati itu? Iri hati, ketidakpuasan, bersungut-sungut, tidak bahagia, lalu hidup berdasarkan omongan orang. Kalau orang mengatakan sesuatu kepada kita, kita pikirkan. Orang mengkritik sesuatu, kita pikirkan. Itu adalah
ketidakbahagiaan. Dosa itu apa juga? Keserakahan. Kita tidak pernah puas dengan yang kita punya, lalu kita terus mengejar. Dan itu juga bentuk dosa. Ketidakpuasan, membandingkan, khawatir berlebihan. Khawatir juga dosa. Khawatir memang tidak menyusahkan orang lain, namun menyusahkan orang-orang sekitarmu, keluargamu. Coba kalau kita punya anggota keluarga, tiap hari khawatir, mau tidur khawatir, mau makan khawatir, nanti makanannya ada racun, mau jalan keluar khawatir, naik mobil takut, naik motor apalagi, jalan kaki di trotoar takut dicopet, nanti kepleset bagaimana, segala macam kekhawatiran. Dan itu juga adalah satu bentuk dosa, yaitu kekhawatiran. Tidak bisa menerima diri sendiri, terus mengeluh, mengapa saya begini, mengapa saya begitu, mengapa saya tidak dilahirkan dari keluarga ini, mengapa badan saya begini, mengapa saya tidak memiliki yang orang lain punya, terus tidak punya kemampuan bagaimana menerima diri sendiri. Sahabat seperjalanan, bahwa seseorang yang akan hidup bahagia itu dengan satu pemikiran yang harus kita pahami, bahwa Allah menerima kita, bahwa Allah mencintai kita, bahwa Allah menjamin hidup kita, bahwa Allah akan menolong kita, bahwa Allah menyertai kita, bahwa engkau tidak ditinggalkan sendirian, bahwa engkau akan dijamin hidupmu siang, malam, pagi, petang. Ada satu perkataan yang mengatakan Gusti ora sare. Artinya apa? Artinya Tuhan itu yang menolong engkau di dalam setiap keadaan. Ada pepatah mengatakan bahwa ada 100 alasan untuk tidak bahagia. Ya, saudara boleh menyebutkan, rasanya lebih pandai untuk menjelaskan alasan-alasan untuk tidak bahagia. Namun ada 1000 alasan lebih untuk bahagia. Kita tidak puas dengan suami kita, tidak puas dengan istri kita, tidak puas dengan orang tua kita. Mengapa tidak puas? Karena yang engkau lihat hanya kekurangannya. Yang engkau lihat hanya kesalahannya. Yang engkau lihat adalah ketidaksempurnaannya. Sewaktu kita terbiasa melihat kekurangan orang, kesalahan orang, ketidaksempurnaan orang, maka kita sulit untuk melihat kelebihannya. Alkitab mengajarkan seseorang yang berpikir positif, percaya dan tidak bersungut-sungut, tidak mengeluh, melihat segala sesuatu dari aspek yang lain. Mari kita belajar, saudara. Orang pesimis tatkala jam 5 sore mau jam 6 sore, waduh sebentar lagi gelap malam, wah dia ketakutan gelap, wah hidup ini akan gelap. Tetapi orang yang optimis, yang positif di dalam berpikir, ya maka yang dipikirkannya bagaimana? Oh, sebentar lagi gelap, nanti bahwa besok pagi juga akan terang kembali, bahwa matahari itu akan terbit kembali. Siapa di sini yang tidak percaya, saudara-saudara, kalau matahari tidak akan terbit besok hari? Hanya orang yang pesimis, hanya orang yang mudah mengeluh, hanya orang yang bersungut-sungut, hanya orang yang tidak pernah puas, yang hidupnya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran, itu yang menguasai dia sehingga hidupnya tidak pernah bahagia. Sahabat seperjalanannya dikasih Tuhan, orang yang bersih hatinya berarti dia meninggalkan semua dosa. Dan orang yang bersih hatinya juga dia mempercayai Allah. Selain dosa yang dikeluarkan, dosa yang dibuang, hatinya dan hidupnya itu dikuasai oleh Allah, dikuasai oleh firman-Nya, dikuasai berhidup berjalan bersama dengan Tuhan. Apalagi yang kita takutkan kalau Tuhan sudah menyertai kita. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, uang tidak menjamin bahagia, popularitas tidak menjamin bahagia, jabatan tidak menjamin bahagia, kecantikan tidak menjamin bahagia, keahlian tidak menjamin bahagia. 5 orang yang meninggal dalam keadaan tragis: Adolf Michael Jackson, mantan presiden Brasil Getulio Vargas, Marilyn Monroe, Terry Costa, seorang dokter yang kemudian bunuh diri. Bahwa untuk bahagia 2 cara. 1, buang dosa-dosamu. Yang kedua, engkau harus yakin Tuhan menyertai, menjaga engkau di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang mengalami hambatan, kesulitan, tantangan dalam kehidupannya, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan caramu. Dan hamba-Mu berdoa buat semua sahabat seperjalanan,
agar punya sebuah kehidupan yang bahagia, yaitu menjauhkan dosa di dalam segala dimensinya dan meyakini Tuhan menyertai setiap sahabat seperjalanan di dalam setiap keadaan, dimanapun dan kapanpun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Tuhan akan menolong di dalam setiap kehidupan kita. Jadilah pribadi yang bahagia. Amin.